beberapa hal yang kita ingin sampaikan kepada Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, yaitu saya sampaikan kepada Bapak Muhammad Sutopo waktu itu, tentunya sekarang direkomendasikan kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Tambak Romo, Koordinator Tambak Romo, dan kepala-kepala sekolah di Tambak Romo, bahwa kemelut atau permasalahan Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo ini sangat kompleks dan melibatkan banyak sisi-sisi negatif yang seharusnya hal itu tidak terjadi. Kita sudah menyampaikan beberapa opsi alternatif, keberatan-keberatan, dan bahkan tuntutan somasi kepada SD 03 Tambak Romo untuk dapat dijembatani atau dipermediasi atau diantarkan oleh Bapak Kapolsek Tambak Romo, bahwa keterangan yang saya sampaikan Saudara Sutopo waktu itu nyata-nyata benar-benar menyatakan kepada pembicara kami, yaitu Ibu Hartini, bahwa Saudara Sutopo berjanji akan menyalurkan atau menyampaikan hal itu kepada Saudara Solehul Hadi, dan pura-pura bertanya nanti saya sampaikan kepada siapa begitu. Tetapi kita tunggu-tunggu sampai sekian tahun, terbukti mengingkari, artinya menolak untuk menyalurkan insentif tunjangan gaji sebagai suami yang dimaksud, karena di situ ada unsur penelantaran yang sah diterima oleh PNS yang harusnya diterimakan kepada korban. Dalam hal ini adalah saya sesuai dengan bab 8 pasal 16A. Artinya bahwa Saudara Sutopo ini secara bersama-sama telah mengabaikan wewenang, menyimpangkan wewenang, dan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pimpinan dinas atau ankum. Kita sampaikan pasal 23 ayat 4 Undang-Undang nomor 8 pasal PP nomor 3 sub 10/1974 Jungto pasal 9 PP nomor 32 1979, bahwa Saudara Sutopo kami tuntut atau menuntut Sutopo untuk mempertanggungjawabkan untuk dapat dikenakan pasal turut terlapor yang berlaku, yaitu dugaan penyelewengan wewenang terhadap bawahannya atas nama IWW. Dalam hal ini terindikasi melanggar pasal 294 KUHP, yaitu pegawai negeri, guru, pengawas tempat pendidikan yang melakukan suatu pelanggaran dengan bawahannya dan atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan kepadanya untuk dijaga, yaitu pasal 294, di mana mereka ini melakukan pelanggaran baik selama bekerja maupun di luar pekerjaan, bisa dikenakan pasal 17 nomor 10 1963, yaitu laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu sedang diketahui bahwa bersalah, yang bersalah itu sudah bersuami. Selanjutnya adapun kepada saudara tersangka sendiri dapat dikenakan bab 15 pasal 304, yaitu meninggalkan orang yang perlu ditolong atau melakukan pengingkaran janji atau suatu perjanjian dalam perkawinan, yaitu 277 KUHP. Barang siapa dengan sengaja menyebabkan membiarkan orang yang dalam keadaan kelaparan dengan sengaja atau membuat kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku baginya, dan atau karena suatu perjanjian atau pernikahan, dipidana penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Dalam hal ini adalah denda 800 juta, subsidiar 2 tahun kurungan. Terkait juga dengan penipuan berencana dan penggelapan, penipuan 378, yaitu dengan rangkaian kebohongan, membujuk,
mengajak orang lain supaya memberi suatu barang atau membuat piutang atau menghapuskan utang dengan ancaman pidana 4 tahun, yaitu rangkaian ucapan tipu daya sedemikian rupa sehingga orang percaya dan menyerahkan uang dan akhirnya berjanji seolah-olah tidak menerima. Ini merupakan tipu daya yang dilakukan oleh IWW. Cara membelikan suatu surat itu tidak mutlak dilakukan sendiri, bisa melalui orang lain, dan hal ini boleh karena diberikan orang lain. Dalam hal ini Hanifah Samiono Karangkonang dan Kepala Desa Warso. Laporan selanjutnya kita sampaikan kepada Bapak Reskrim Polres Pati. Perkara tuntutan Saudara Solikul Hadi, alamat Karangkonang, Winong Pati, pekerjaan swasta, menuntut atau gugat balik mengadukan Saudara Sutopo CS turut terlapor bersama-sama dengan Indah Wahyu Widiawati, di mana Muhammad Sutopo saat itu menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo yang membuat alibi, mengecoh, membuat gugatan palsu, menutup-nutup kejahatan dan atau sebuah kriminalitas yang dilakukan oleh Saudara IWW. Tersangka utama menghilangkan jejak dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 800 juta rupiah. Dalam hal ini juga Sutopo dilaporkan terlibat rekayasa sindikat dengan kepala sekolah bawahnya yaitu Dahlan Istanto dan Subagi yang melakukan tindakan menolak klarifikasi, membungkam, melaksanakan gugat cerai bermasalah tersebut untuk mengecoh banyak masalah berjaring lainnya, yaitu adanya dugaan suap, korupsi, penyelewengan anggaran di Dinas Pendidikan Tambak Romo yang dilakukan Saudara Muhammad Sutopo kerjasama dengan Tipikor. Tuntutan selanjutnya yaitu saudara yang dimaksud menguntungkan dirinya sendiri dengan melawan hukum, yaitu dengan tiada hak, seperti juga halnya pencurian, penggelapan, penipuan yang dilakukan secara bersama-sama di kalangan keluarga. Berlaku peraturan 367 Jungto 394 379 adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh tersangka, yaitu tipu daya, tipu muslihat, yaitu suatu daya usaha rekayasa sedemikian rupa yang diatur sedemikian rupa sehingga orang yang berpikiran normal dapat mempercayai hal yang ditipu dayakan itu. Ini berlaku bagi IWW atasannya yang terlibat rekayasa kasus ini. Yang selanjutnya 12 yaitu rangkaian kebohongan, yaitu sebuah kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa seolah-olah bukan suatu kebohongan sehingga kebohongan satu ditutupi dengan kebohongan lainnya yang merupakan kebohongan juga, yang keseluruhan merupakan cerita tentang suatu kebohongan yang seakan-akan benar, dan ini dapat dikenakan kepada Saudara IWW dan atasan-atasannya yang merekayasa kasus, membohongi korban selama ini, merusak hubungan orang, ya, nama baik, uang dan orang. Maka mohon untuk diusut tuntas kejahatan konspirasi di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo ini. Sidang bayangan lanjutan kalau memang ini diperbolehkan pada pasal 286 HAM UUD, yaitu setiap orang berhak atas pelindungan hukum baik diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, pelindungan yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman, pelindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat karena suatu yang merupakan hak asasi manusia. Yang kedua adalah setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat derajat manusia dan berhak memperoleh suaka politik negara lain. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan yang baik, sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan keamanan. Yang keempat, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi, hak milik tersebut tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain. Sedangkan yang paling tahu adanya pelanggaran serupa dilakukan adalah orang-orang dinas, ada Pak Kusmati, ada Pak Slamet Suseno, Bapak Harka, dan lain sebagainya. Tetapi karena tidak ada upaya menghentikan pelanggaran tersebut, dianggap biasa-biasa saja, padahal itu adalah suatu hal yang bersalah melakukan pelanggaran pada 282, 283 di dalam pekerjaannya yang telah lewat antara 2 tahun yang dulu menjadi tetap. Karena kejahatan semacam itu maka dapat dicabut haknya
untuk melakukan pekerjaan itu, apalagi apabila ada alasan yang cukup untuk menduga adanya dugaan percabulan atau pelanggaran asusila di antara mereka. Selanjutnya, para pejabat secara sewenang-wenang mengambil tindakan yang merugikan orang lain. 281 yaitu hak untuk hidup, merampas hak hidup orang, jaminan hidup untuk tidak disiksa baik secara mental maupun batin, hak kemerdekaan pikiran, hak nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, yaitu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selanjutnya, bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan pelayanan atau perlakuan untuk memperoleh suatu kesempatan manfaat guna mencapai keadilan. Jadi kita minta laporan ini tidak diskriminasi. Yang ketiga adalah setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Selanjutnya, bahwa setiap orang berhak mempunyai hak pribadi, hak milik tersebut tidak boleh diacak-acak, diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun, yaitu dalam hal ini adalah hak inisiatif tunjangan suami. Yang kedua adalah setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun, berhak untuk mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang diskriminatif. Hak asasi di sini adalah tanggung jawab negara, penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, agama, masyarakat, keamanan, pertimbangan umum. Apalagi kalau perbuatan cabul itu dilakukan atasannya, disaksikan orang lain, timbul karena suatu pengaruh, paksaan, keterpaksaan, padahal ia mengetahui bahwa korban bawaannya itu yaitu 289, 294, 298, 293, yaitu dugaan barang siapa dengan hadiah perjanjian akan memberi uang, barang, atau jabatan atau akses atau melakukan tidak melakukan sesuatu dengan memakai kekuasaan yang timbul dari suatu pengaruh pergaulan atau dengan maksud memperdayakan, dengan sengaja membujuk merayu orang yang tidak bercatat kelakuannya, yang dalam pengasuhannya kena 7 tahun penjara. Selanjutnya yaitu menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum atau tiada hak mengambil paksa hak orang lain dengan tipu daya, tipu muslihat, suatu tipu daya yang diatur sedemikian rapi sehingga orang yang berpikiran normal dapat dikecoh mempercayai akan kebenaran hal yang ditipu dayakan. Rangkaian kebohongan itu tersusun dalam kalimat-kalimat tertentu sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan lain atau rekayasa lain, yaitu perceraian dengan alasan tertentu sehingga keseluruhan merupakan cerita tentang suatu hal yang bohong atau tidak benar. Sebagai atasan yang memperhatikan hal-hal satu yaitu kelompok rentan atau kebutuhan khusus. 2 adalah penyelenggara negara wajib menyelesaikan kasus paling lambat 60 hari kerja atau 2 bulan sejak berkas lengkap diajukan. Pengaduan dilakukan oleh setiap orang yang dirugikan oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya. 60 hari sejak pengaduan menerima layanan, menerima imbalan dalam bentuk apapun untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengaduan. Perlindungan yang ada pada ayat 1 dapat berupa jaminan kerahasiaan, identitas pengadu, penyelenggara atasan yang diadukan, pihak-pihak yang tidak bersalah, sampai pembuktian selesai atau opsporing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 UKP 4 SP 4N, yaitu SE Menpan 2015 Dinas Pendidikan, yaitu SP 4. 1 yaitu pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan publik, kerugian material, imaterial, permainan pelayanan dengan saling melempar wewenang dan tanggung jawab, di mana pengadu dirugikan baik secara material, moral, sebagaimana undangan yang dimaksud. Untuk penyelesaian kasus tersebut, alternatif yang bisa ditemukan yaitu 1, mengusut adanya keterlibatan pihak lain, yaitu Supawatin Sri Tomo dan suaminya yang diduga terlibat di dalam perencanaan, rekayasa, dan eksekusi perampasan, penculikan, dan pemerasan kepada
saudara IWW kepada saudara Solihul Hadi dengan menyuruh preman sebagai kurir. Yang 12 yaitu mengusut keterlibatan mantan lurah Tambak Romo yang sekarang jadi lagi, yaitu saudara Yatano dan saudara Sudi dalam dugaan perencanaan perpindahan penduduk bermasalah jika benar. Yang ke-13 dalam mengusut keterlibatan saksi Gunadi, Sanuri, Suntari, Sodik, Warsito, dan perencanaan persekusi eksekusi hingga dengan sekarang. 14 yaitu mengusut keterlibatan oknum Dinas Pendidikan Winong pada tahun 2010 di dalam upaya rekayasa gugatan cerai dengan memori pendahuluan, yaitu adanya rekayasa kasus kepolisian oleh saudara Jatmiko, Guru SD Purworejo, Heri Sapuan, Istian Ahmad Dekawati, Bekti Gunung Panti, dan saudara Mulyani Gudo, dan saudara Tahan Sunarti Harti Abnasih. Demikian apa yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Disampaikan selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.